Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Gunung Piramid, aku ingin pulang. Kisah misteri sering berseliweran. Kisah misteri sering berseliweran di telinga kita. Misteri selalu dikaitkan dengan dimensi lain. Adanya makhluk tak kasat mata memang dipercayai oleh sebagian orang. Mendaki gunung menjadi hobi bagi sebagian orang. Berbagai rintangan dalam pendakian tak menyurutkan semangat para pendaki, termasuk adanya kisah misteri yang menyelimuti hampir semua gunung di Indonesia khususnya. Pada tanggal 22 bulan 9 2019, udara dingin masih menyelimuti sebuah kamar berukuran 5 kali 5 meter. Erik masih ingin menghabiskan pagi di tempat ternyaman ini. Namun, ingat Erik pada perkataan Anto tempo hari memaksa untuk segera beranjak. Ya, sebenarnya sekarang hari libur sekolah. Biasanya jam segini Erik masih terbuai dalam mimpi indah atau bergumul dengan guling. Rasa malas selalu saja datang di akhir pekan. Jarum jam weker Erik menunjukkan pukul 6 pagi. Erik mengecek kembali ransel hitam yang terletak di atas meja kamar. Senter cemilan, minuman, dan beberapa perlengkapan sudah lengkap. Setelah bebersih dan berpamitan dengan ibu, Erik memacu motor ke rumah Anto, teman sekolahnya. Terlihat dari kejauhan, Anto sudah menunggu di depan rumahnya yang hanya berjarak 500 meter dari rumah Erik. Tok, singgah sama Adit jadi ikut nggak? Erik masih duduk di jok motor. Males juga kalau harus turun. Toh Anto juga sudah siap OTW. Jadilah, nanti kita ketemu di perapatan sana. Ya sudah, ayo berangkat. Kamu yang di depan ya, pinta Erik pada Anto. Oke. Benar saja. Di perempatan terlihat dua sahabatnya sudah menunggu. Anto membunyikan klakson, mengisyaratkan, ayo jalan. 30 menit yang kami tempuh hingga akhirnya sampai di parkiran pos pendakian Gunung Piramid. Ya, hari ini Erik, Anto, Singgih, dan Adit ingin menaklukkan salah satu gunung terkenal di Kabupaten Bondowoso. Mendaki gunung sebenarnya bukan hobi Erik, tapi karena ajakan teman-teman, Erik jadi tertarik. Lumayanlah buat menambah pengalaman. Gimana, Rik? Kamu siap manjat? Nada bicara Anto seperti meremehkannya. Ayo, siapa takut? Walau ini pendakian perdana, Erik pede saja. Namun, kita turunnya nunggu sunset ya. Kata orang bagus banget lihat matahari terbenam dari atas sana, ucap Adit di sela-sela perjalanan kami. Belum naik, udah ngomongin turun aja Dit, jawab Erik. Medan yang kami lewati sungguh tidak gampang, apalagi untuk pemula seperti Erik. Kami harus menyeberangi sungai, masuk hutan, setelah itu disambut dengan kebun kopi. Sesekali kami beristirahat di bawah rimbunya hutan pinus untuk sekedar membasahi tenggorokan dan mengurangi beban ransel. Mencharger kembali tenaga dengan makanan yang kami bawa. Erik yang malas membawa makanan hanya mengisi perut dengan beberapa potong roti. Tepat saat matahari di atas kepalanya, kami sampai di pos 2, berjalan selama 4 jam dengan jalan menanjak, benar-benar menguras tenaga.
hingga kami putuskan istirahat di campur ground ini. Anto dan Singgi langsung tepar, sementara Adit sibuk cekrek-cekrek mengabdikan momen katanya. 2 jam kami menghabiskan waktu di campground itu. Setelah dirasa fit kembali, kami melanjutkan perjalanan. Dan jangan tanya medan seperti apa yang kami lewati kali ini. Semakin tinggi semakin ekstrim saja. Bayangkan, jalan yang kami lalui hanya selebar 1 meter. Kanan kiri tebing yang sangat curam. Sungguh tak terbayang kalau seandainya kaki salah pijak. Dek, kamu ngomong apa Erik? Jangan bodoh, ucapanmu adalah doa. Entah kenapa, tiba terlintas pikiran seperti itu. Ada rasa takut kalau tubuh Erik tergelincir jatuh ke bawah sana. Fokus Erik, fokus. Erik disibukkan dengan pergumulan otaknya. Sampai tak terasa kami sampai di punggung naga. Tinggal beberapa langkah lagi sampai di puncak piramid. Erik, sampai sini saja ya. Nyerah, udah gak kuat. Singgi memilih untuk menghentikan langkahnya. Padahal hanya tinggal beberapa langkah kita sampai puncak. Kamu serius nggih? Gak mau naik? Tinggal beberapa langkah lagi loh. Erik tak ingin pendakian kali ini sia-sia. Karena Singgi benar-benar gak kuat, kami putuskan untuk naik bertiga. 30 menit kami berjuang, akhirnya sampai juga di puncak piramid ini. Rasa lelah lenyap seketika terbayar dengan indahnya pemandangan kota Bondowoso. Walau cuaca tidak mendukung karena kabut tiba turun, tujuan awal untuk melihat sunset pun kami urungkan. 10 menit waktu menikmati keindahan alam dari puncak bukit piramid. Karena kabut semakin tebal, selanjutnya kami putuskan untuk turun. Erik memilih berjalan paling depan. Saking semangatnya, Erik tak menghiraukan omongan 2 sahabatnya untuk tidak memisahkan diri dari mereka. Dalam sekejap jalan curam yang Erik lewati tadi tak ada lagi, berganti dengan jalan yang halus. Di sekeliling berdiri bangunan mewah seperti istana. Tepat di sampingnya ada seseorang perempuan yang amat cantik. Rambutnya panjang sebahu, melempar senyum manis kepada Erik. Memakai gaun putih panjang menjuntai dengan hiasan di kepala, sementara tangannya meraih satu tangan Erik, mengajak masuk ke tempat itu. Berkali-kali tangan mendaratkan tamparan di pipinya, memastikan mimpikah ini. Tapi perempuan yang mengenalkan dirinya sebagai Farida meyakinkan kalau ini nyata. Kamu berada di istanaku, Erik. Bagaimana bisa aku di sini? Di mana teman-temanku? Bukankah tadi aku bersama mereka? Kata Erik. Kamu menjadi lelaki yang terpilih. Aku menginginkanmu untuk menemaniku di sini. Ucapan Farida benar-benar membuat otak Erik semakin tak bisa berpikir. Sementara di tempat lain terdengar suara Anto, Singgi dan beberapa warga desa ramai-ramai memanggil nama Erik. Erik bisa melihat mereka, bahkan rasanya begitu dekat. Masa iya mereka tak melihatnya? Ada apa ini? Siapa Farida? Kenapa aku ada di tempat ini? Aku ingin pulang. Ibu, Anto, teman-teman semua, tolong, aku ingin pulang, tolong. Kenapa mereka tak menghiraukan perkataanku? Ucap Erik. Rupanya semesta menyiapkan kejutan dahsyatnya untuk Erik. Di tengah kebingungan atas semua yang dialami, Farida mengajak Erik ke sebuah tempat tepat di tepi jurang. Erik, lihat itu. Duniamu dengan mereka sudah berbeda. Aku
mengedarkan pandangan ke tempat yang ditunjuk Farida. Tidak, sosok yang sangat mirip dengan Erik tergeletak tak berdaya di bawah tebing.